102,2 FM Aktual Radio. Selamat datang di Ruang Publik. Pada segmen ini kita akan membahas isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Mari simak informasi dan pembahasannya. 102,2 FM Aktual Radio, lebih cepat, lebih dekat. Kilas Berita kembali hadir menemani aktivitas Anda. Halo Sobat Aktual, ada kabar membanggakan nih. Kawasan Geopark Matano di Luwu Timur, Sulawesi Selatan dalam waktu dekat bakal resmi ditetapkan sebagai warisan geologi nasional. Saat ini pemerintah daerah setempat tinggal menunggu ketukan palu berupa SK resmi dari Kementerian SDM. Penetapan status warisan geologi ini jelas jadi angin segar banget. Bukan cuma sekedar gelar ya Sobat Aktual, tapi ini jadi syarat utama agar Danau Matano yang super eksotis itu bisa naik kelas jadi Geopark nasional dan makin dilirik dunia. Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, hari Kamis ini resmi membongkar lapak pedagang es kelapa di depan kawasan wisata sejarah Benteng Rotterdam. Pantauan di lokasi, sebuah alat berat eskavator diturunkan untuk membantu proses pembongkaran. Meski sempat diwarnai aksi demonstrasi dari para pedagang, proses penertiban hari ini berjalan dengan lancar dan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi terpantau sepi. Rencananya, para pedagang es kelapa ini akan direlokasi oleh pemerintah setempat ke Pasar Kampung Baru. Polisi menangkap seorang pemuda berusia 27 tahun bernama Zainal Basri karena nekat melakukan penipuan uang jutaan rupiah. Pelaku ditangkap petugas Resmo Polda Sulsel di kawasan Panakukang, Makassar. Modus pelaku adalah meminjam uang kepada korban dengan jaminan sepeda motor. Tapi anehnya, setelah uang didapat, pelaku mengambil lagi motor tersebut dan berjanji akan mengirimkan uang lewat transfer. Kenyataannya, pelaku langsung menghilang dan tidak membayar sama sekali. Setelah diselidiki polisi, motor yang dijadikan jaminan itu ternyata bukan milik pelaku, melainkan milik temannya sendiri. Kini, pelaku sudah ditahan di Mapolda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kamu lagi dengerin radio, informasinya yang aktual. 102,2 FM Aktual Radio. Teruslah jalan, terus berjalan, jalan yang jauh. Mas! Kartu tol ya Mas. Ini Pak. Banyak fitur dan rekomendasi Spotify yang pas cuman buat kamu. Rasain enaknya ditemenin Spotify sekarang. Kamu lagi dengerin radio, informasinya yang aktual. 102,2 FM Aktual Radio. Kembali di Bilik Opini. Kali ini kita akan mendengarkan berbagai pandangan dan analisis mengenai isu yang sedang dibahas. Momen libur panjang akhir pekan dan cuti bersama membawa berkah tersendiri bagi pariwisata Kota Makassar. Kunjungan wisatawan, khususnya di destinasi wisata pantai kawasan Tanjung Bunga. Petugas loket Pantai Tanjung Alang, Syamsuddin, menyebutkan bahwa jika pada hari normal pengunjung berkisar 500 orang per hari, kini jumlahnya dilaporkan melonjak drastis hingga 2 kali lipat dibanding hari biasa.
Penonton dan wisatawan tidak hanya datang dari wilayah Makassar, tetapi juga didominasi oleh rombongan keluarga dari luar daerah. Selain harganya yang terjangkau, banyak warga memanfaatkan wisata pantai ini sebagai sarana terapi air laut. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Ahmad Hendra Hakamuddin menjelaskan, lonjakan ini dipicu oleh sejumlah faktor strategis. Salah satunya adalah penambahan 12 penerbangan baru tujuan Makassar melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, serta maraknya penyelenggaraan agenda nasional hingga konser internasional di Kota Daeng. Lonjakan ini dipastikan ikut mendongkrak perhotelan dan sektor ekonomi kreatif lokal. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi membuka bisnis Forum Indonesia Gastor Diplomasi Series di Hotel Derindra Makassar. Lewat forum yang dihadiri delegasi 28 negara, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menawarkan berbagai potensi investasi unggulan mulai dari sektor pertanian, perikanan hingga ekonomi kreatif. Pendekatan budaya kuliner atau gastor diplomasi ini diharapkan bisa memperluas pasar global dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin turut menawarkan proyek strategis seperti Sport Turis Hub Untia dan ekowisata Pulau Lanjukang di tengah pertumbuhan ekonomi Makassar yang mencapai 6,61%. Dukungan penuh juga datang dari Kementerian Luar Negeri yang siap memfasilitasi tindak lanjut kerjasama lewat 131 perwakilan Indonesia di luar negeri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulsel. Pengadilan Negeri Polewali jatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada mantan pejabat Bupati Polewali Mandar, Muhammad Ilham Borahima. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan terkait proyek pengadaan seragam perlindungan masyarakat atau Linmas untuk kebutuhan Pilkada 2024. Dalam sidang putusan yang digelar pada hari Rabu 24 Juni, Ketua Majelis Hakim Muhammad Taufik Akbar menyatakan tindakan terdakwa telah merugikan pihak vendor atau penyedia barang hingga 1,6 miliar rupiah. Putusan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 4 tahun penjara. Atas vonis tersebut, kuasa hukum terdakwa Abdul Latif menyatakan masih pikir-pikir sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Sikap yang sama juga diambil oleh jaksa penuntut umum yang akan melaporkan hasil putusan tersebut pada pimpinan Kejaksaan Negeri Polewali. Kasus ini bermula pada Januari 2024 saat terdakwa memesan 2.724 set seragam Linmas. Namun hingga terdakwa purna tugas, pembayaran tidak kunjung terrealisasi karena anggaran proyek tersebut ternyata tidak dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kamu lagi dengerin radio, informasinya yang aktual 102,2 FM Aktual Radio. Tak terkira entah sampai kapan, tak ada ujungnya. Banyak fitur dan rekomendasi Spotify yang pas cuma buat kamu. Rasain enaknya ditemenin Spotify sekarang. Kamu lagi dengerin radio, informasinya yang aktual
102,2 FM Aktual Radio. Inilah sorot isu menyoroti persoalan, mengurai fakta, dan mencari makna di balik setiap peristiwa. Tetap bersama kami di 102,2 FM Radio lebih cepat, lebih dekat. Sepanjang Januari hingga April 2026, jumlah wisatawan mancanegara atau WISMA yang berkunjung ke Sulawesi Selatan mencapai 7.191 orang. Angka ini menunjukkan peningkatan tajam sebesar 132,4% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala BPS Sulawesi Selatan Arianto menyatakan kunjungan masih didominasi oleh turis asal Malaysia, Tiongkok, dan Singapura. Sementara untuk wilayah Eropa paling banyak berasal dari Prancis, Belanda, serta Jerman. Di sisi lain, untuk perjalanan wisatawan domestik yang masuk lewat Bandara Sultan Hasanuddin pada April 2026 tercatat sebanyak 8.166 perjalanan. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 16,71% dibandingkan bulan Maret karena faktor musiman serta jadwal libur nasional. Pihak BPS berharap pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata terus mendorong strategis promosi agar tren kunjungan wisatawan tetap positif pada bulan-bulan berikutnya. Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan Bank Sulselbar untuk menyalurkan kredit usaha rakyat bagi pelaku UMKM dan pedagang kaki lima yang terdampak penataan kawasan kota. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyebut program ini menjadi solusi agar pedagang yang direlokasi tetap dapat mengembangkan usahanya melalui akses pembiayaan dengan bunga rendah. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada ajang Ewako Fest 2026 serta penyerahan bantuan kredit usaha rakyat kepada sejumlah pelaku usaha di Makassar. Demikian kilas berita siang kali ini. Saya Jamila, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Polda Jawa Barat berhasil menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR. Tersangka sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Taufik ditangkap di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa lalu. Setelah diamankan, ia langsung dibawa ke markas Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menduga tersangka telah menyekap dan menganiaya korban selama kurang lebih 3 tahun. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah kondisi korban terungkap dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Saat ini penyidik masih mendalami motif serta kronologi lengkap kejadian. Dan juga tentunya polisi juga mengumpulkan berbagai alat bukti untuk memperkuat proses hukum terhadap tersangka. Polda Jawa Barat menegaskan akan menangani kasus ini secara serius guna memberikan keadilan bagi korban dan memastikan pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dengerin radio, informasinya yang aktual. 102,2 FM Aktual Radio.